Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Judul renungan hari ini, harga atas kepemimpinan yang buruk. Berapa harga yang harus dibayar saat mengikuti suatu kepemimpinan yang buruk? Mungkin lebih dari apa yang kita harapkan. Bacaan hari ini menunjukkan kepada kita salah satu kegagalan terbesar Israel. Kita diberi daftar orang-orang yang diutus Musa ke tanah perjanjian untuk memeriksanya dan mempersiapkan bangsa Israel untuk menaklukkannya. Hanya saja, seperti yang akan kita baca, orang-orang ini gagal melihat tanah perjanjian melalui mata iman. Para mata-mata pergi dan melihat berkat yang luar biasa dari tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Tetapi mereka juga melihat musuh yang siap berperang dan tidak mudah dihancurkan. Alih-alih mengingat semua yang telah Tuhan lakukan di depan mata mereka, mereka membiarkan rasa takut mencuri iman mereka. Jika ketakutan mereka memengaruhi ketaatan mereka, itu akan menjadi tragis. Namun ayat 2 menekankan dan mengatakan, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Pemimpin mengarahkan jalan agar orang-orang mengikuti mereka. Ada unsur kepercayaan yang sejalan dengan kepemimpinan. Kita percaya bahwa mereka mengutamakan kepentingan terbaik kita. Kita percaya mereka tahu apa yang mereka lakukan. Kita percaya, tetapi apakah kepercayaan itu selalu ditempatkan dengan baik? Jika pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, betapa ruginya jika pergaulan yang jahat itu menuntut otoritas moral. Di gereja-gereja di seluruh dunia, pria dan wanita berperan sebagai pemimpin, tetapi menyangkal kebenaran dan kuasa Allah. Para gembala yang tersesat ini mengkhotbahkan apa yang bertentangan dengan kebenaran. Yeremia 6 ayat 13-15 mengatakan, sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka, semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan, katanya, damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu, sebab mereka melakukan kejijikan. Tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu aku menghukum mereka. Firman Tuhan. Bangsa Israel mempercayai pemimpin mereka kehilangan tanah perjanjian. Semuanya kecuali Yosua dan Kaleb tewas saat mereka mengembara di padang gurun. Mereka membayar harga karena percaya pada pemimpin yang buruk. Berapa harga yang akan kita bayar? Siapa yang akan kita ikuti itu penting. Kita tidak bisa tinggal diam ketika pemimpin kita mengajarkan apa yang bertentangan dengan firman Tuhan. Perubahan kecil menciptakan gelombang besar. Apa yang tampaknya tidak penting dapat menyebabkan korupsi besar. Sebagai gereja, kita bertanggung jawab untuk memimpin dunia kepada Kristus. Ketika kita membiarkan orang-orang sombong memanggil untuk mengikuti arah yang salah, kita menanggung sebagian kesalahannya. Oleh karena itu, adalah tanggung jawab kita untuk memastikan bahwa kita memilih pemimpin yang menyuarakan kebenaran. 1 Timotius 6 ayat 3-5 mengatakan, jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikir sehat, dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ukur kata-kata pemimpin Anda dengan perkataan Tuhan. Jika hal itu tidak sesuai, kita memiliki tanggung jawab untuk berbicara. Terlalu banyak yang dipertaruhkan jika tetap diam. Pemimpin memiliki pengikut. Kita harus memastikan bahwa kita mengikuti arah yang benar. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.